Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Rizky Semana dengan NIM 12380210947 dari Prodi Agroteknologi di Fakultas Pertanian dan Peternakan UIN Suska Riau. Baik, kali ini saya akan melakukan presentasi mengenai pengaruh konsentrasi pupuk organik cair ekoenzim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada Lactuca sativa pada media tanam spons dalam budidaya hidroponik sistem NFT. Jadi kita akan masuk ke dalam materi latar belakang, yang dimana selada itu adalah tanaman sayuran yang termasuk dalam keluarga Asteraceae atau Compositae. Tanaman ini biasanya dimanfaatkan daunnya sebagai sayuran. Selada umumnya ditanam di daerah beriklim sedang ataupun dingin. Dalam teknik hidroponik itu merupakan teknik bertanam menggunakan air sebagai media tanam dan ABMX itu dia sebagai unsur haranya ataupun nutrisinya. Keuntungan dari sayuran hidroponik ini yang pastinya penanaman ini dilakukan tanpa tergantungnya musim, terus lebih baik berkualitas dan juga hemat dalam perawatan lebih praktis. Nah, sini juga saya menjelaskan tentang salah satu faktor yang menentukan kualitas tanaman itu, yaitu dengan media tanamnya. Saya menggunakan media tanam spons, ya, yang berarti ini akan mempermudah kita dalam biaya yang sangat murah gitu. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan tentang ekoenzimnya. Dalam ekoenzim ini merupakan hasil fermentasi limbah dapur organik seperti kulit buah dan sayuran. Gula itu bisa gula merah, bisa gula tebu yang akan ditambahkan dengan air nantinya. Nah, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi pupuk organik cair ekoenzim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada dengan menggunakan media tanam spons. Terus tujuan yang kedua itu ya adalah untuk mengetahui nih, biasanya kita kan menggunakan nutrisi ABMX. Nah, ini nutrisinya saya menggunakan ekoenzim. Nah, manfaat penelitian dan hipotesisnya. Manfaat pertama itu yang pasti memberikan informasi kepada para pembaca bahwa tanaman selada itu dia bisa tumbuh dengan sistem hidroponik NFT. Yang kedua, dapat memberikan informasi kepada para pembaca bahwa selada hidroponik ini dengan sistem NFT ini bisa tumbuh menggunakan konsentrasi ekoenzim. Dan juga hipotesis penelitian ini dugaan sementara nih, adanya pengaruh konsentrasi pupuk organik cair ini ekoenzim terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman selada dengan media tanam spons. Nah, objek penelitian, tempat dan waktu ini penelitian ini dilaksanakan di laboratorium Quartz ataupun di gedung Al-Maidah di Fakultas Pertanian dan Peternakan Universitas Islam Negeri Sultan Syarifah Riau, yang akan dilaksanakan lebih kurang 3 bulan pada bulan Desember 2025 hingga Maret 2026. Bahan dan alat penelitian ini, alat yang digunakan untuk penelitian ini pastinya ada penggaris, netpot, spons, instalasi, ada panel baki, timbangan, alat tulis, saringan, ember, kawat, dan sedangkan bahannya itu yang kita gunakan varietas itu ada varietas Grand Rapids, terus air, nutrisi, ABMX, pupuk, ekoenzim juga, terus gula merah, tisu, plastik, dan lain sebagainya. Nah, metode penelitian yang saya gunakan yaitu dengan menggunakan rancangan acak lengkap dan faktorial, memiliki satu faktor pelakuan, masing-masing itu diulang 3 kali. Pemberian ini konsentrasi nutrisi ekoenzim ini terdiri dari 4 taraf, yaitu ada P0 konsentrasi larutan ABMX, P1 nya itu konsentrasi ekoenzimnya 5 mili, ada yang 10 mili dan juga ada 15 mili. Nanti keseluruhannya itu ada 72 tanaman. Jadi yang akan diambil cuma ada 48 tanaman. Jadi setiap pelakuan nanti ada 18 tanaman. Nah, ini prosedurnya, cara pembuatan proses tumbuhnya selada hidroponik dan juga metode pembuatan ekoenzimnya. Tahapan proses ini pasti kita akan melakukan pembuatan media tanam spons. Ukurannya itu 3 cm x 2,5 cm. Perendaman benih juga 10 menit. Terus penyemaian benih di sela pembibitan, pemindahan bibit berumur 2 hingga 3 hari setelah tanam. Terus pemberian nutrisi ABMX dan ekoenzim panen berumur 30 hari setelah tanam, berarti
kisaran 1 bulan. Terus sistem pemasaran itu bisa dilakukan di warung terdekat. Terus metode pembuatan kain enjem ini, yang pertama itu siapkan wadah. Gunakan wadah plastik kedap udara yang tidak terbuat dari logam atau kaca. Jadi dia bahan itu media itu harus plastik gitu. Terus campurkan bahan itu, ada masukkan gula merah tadi, sampah organik yang sudah dipotong kecil-kecil dan air ke dalam wadah. Terus aduk secara merata dan juga tutup wadahnya itu jangan terlalu rapat, tetapi jangan terlalu penuh juga, karena itu akan menghasilkan gas. Oke, kita nanti setiap 2 hingga 3 hari tutup wadahnya itu dibuka gitu. Terus kita fermentasikan selama 3 bulan, terus dibuka-buka dan hingga nanti akan menghasilkan nutrisi itu. Nah, analisis data yang saya gunakan itu analisis ANOVA, karena signifikan pastinya 5%. Terus yang berbeda nyata juga uji lanjut dengan Bunsen Multiple Rank Test atau DMRT. Terus parameter yang akan dilakukan penelitian ini itu ada tinggi tanaman, ada jumlah daun, ada panjang daun terpanjang, lebar daun terlebar, luas daun, panjang akar, bobot segar dan bobot kering. Ya mungkin itu saja presentasi ataupun planning saya dalam melakukan skripsi nanti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.